Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Mutia dengan NIM 08 dari Program Studi Kedokteran Gigi Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini saya akan memperagakan pengambilan lesi mukosa mulut pada lidah. Nah, sebelum pemeriksaannya kita mulai, pertama-tama saya akan menunjukkan bahan-bahan dan alat-alat yang diperlukan dalam skill lab pada kali ini. Yang pertama ada tempat tisu. Yang kedua ada tempat sampah meja. Yang ketiga ada nampan datar. Yang keempat ada alas kain putih. Yang kelima ada handscoon atau sarung tangan. Yang keenam ada masker. Yang ketujuh ada tabung spesimen yang telah diberi label nama. Yang kedelapan ada cairan antiseptik atau hand sanitizer. Untuk pemeriksaan lesinya itu ada kaca mulut, ada ekskavator, ada sonde bulan sabit, ada pinset, dan ada scalpel atau wooden stick. Nah, untuk alat peraganya kita memerlukan boneka yang sudah ditempeli dengan lidah. Sebelum melakukan pemeriksaan lesi, yang pertama-tama saya akan memperagakan cara menggunakan masker dengan benar. Di sini kita sudah mempunyai maskernya. Nah, langkah yang pertama kita harus mencuci tangan terlebih dahulu menggunakan air yang mengalir atau bisa juga menggunakan cairan antiseptik yang berbahan dasar alkohol. Nah, di sini saya akan menggunakan hand sanitizer terlebih dahulu. Setelah menggunakan hand sanitizer, langkah-langkah yang kedua, cek masker apakah ada sobekan atau lubang. Setelah diperiksa, apabila kondisi masker sudah baik, maka langkah yang ketiga, itu posisikan sisi yang berwarna pada bagian depan dan sisi yang berwarna putih itu pada bagian dalam. Nah, sisi yang berwarna ini gunanya sebagai waterproof atau tahan terhadap air. Sedangkan sisi bagian dalam itu ia berfungsi untuk menyerap kuman, yaitu kuman pada batuk ataupun kuman pada bersin. Langkah yang keempat itu kita pastikan arah maskernya sudah benar. Nah, arah yang ada pita logam atau kawatnya ini ada di bagian atas dan yang tidak ada kawat di bagian bawah. Yang kelima, jika arah masker sudah benar, kita akan menggunakan maskernya. Tekan pita logam atau kawat agar tidak menyisakan celah. Langkah yang keenam, itu kita tarik sisi bagian bawah masker sampai ke dagu untuk menutupi area hidung, mulut, dan dagu. Nah, yang ketujuh, jangan pernah menurunkan masker sampai ke dagu untuk melepasnya. Nah, langkah yang terakhir itu masker tidak boleh digunakan setelah dilepas. Selanjutnya, saya akan memperagakan cara menggunakan handscoon atau sarung tangan dengan benar. Langkah yang pertama, kita cuci terlebih dahulu tangan menggunakan air yang mengalir dengan sabun atau bisa juga dengan cairan antiseptik atau hand sanitizer. Di sini saya akan menggunakan cairan antiseptik terlebih dahulu. Ratakan pada seluruh tangan dan sela-sela jari tangan. Langkah yang kedua, kita identifikasi dulu mana bagian sarung tangan yang sebelah kanan dan mana bagian sarung tangan yang sebelah kiri. Jika sudah kita identifikasi, maka langkah yang ketiga, kita pasang pada tangan yang dominan terlebih dahulu. Tangan yang dominan di sini maksudnya tangan yang kita gunakan untuk makan ataupun menulis. Nah, di sini tangan yang dominan adalah tangan kanan, jadi saya akan memakaikan handscoon pada tangan kanan terlebih dahulu. Langkah yang keempat, kita pegang tepi sarung tangan sambil memasukkan jari tangan. Usahakan tangan kiri tidak memegang bagian luar dari sarung tangan. Pastikan jari-jari tangan tepat pada posisinya. Yang kelima, masukkan tangan kanan yang sudah memakai handscoon atau sarung tangan ke dalam lipatan sarung tangan sebelah kiri.
Setelah itu, pastikan semua jari tangan tepat pada posisinya. Nah, untuk langkah terakhir, setelah terpasangnya handscoon pada kedua tangan, maka cakupkan kedua tangan. Selanjutnya, pemeriksaan jamur mukosa mulut secara langsung dengan KOH pada lidah. Nah, cara pengambilan spesimen ini dengan metode scalpel. Apa itu scalpel? Yakni mengusap atau mengerok permukaan lesi pada mukosa mulut, di sini pada bagian lidah, dengan menggunakan scalpel. Nah, memegang scalpel itu harus miring, membentuk sudut 45 derajat ke atas. Nah, tujuan dari pengambilan spesimen dengan scalpel ini sebagai pemeriksaan penunjang untuk membantu menegakkan diagnosis yang tepat. Nah, ini juga berfungsi untuk menambah data penunjang selain data anamnesa dan pemeriksaan fisik, serta mengetahui perubahan fungsional, struktural dari kondisi medis pasien. Atau, pengambilan spesimen ini juga bisa sebagai pemeriksaan awal atau pemeriksaan dini pada lesi oral. Hal ini dapat merupakan screening terhadap kasus-kasus keganasan di dalam mukosa mulut. Selanjutnya, saya akan memperagakan pengambilan lesi jamur mukosa mulut dengan KOH. Yang pertama, itu operator wajib mencuci tangan dan mengeringkannya dengan handuk, lalu menggunakan cairan antiseptik. Langkah yang kedua, mempersilakan pasien duduk di kursi pemeriksaan. Yang ketiga, menggunakan handscoon dan masker. Yang keempat, menentukan lokasi apusan atau swab. Nah, pada pemeriksaan kali ini, lokasi apusannya yaitu pada lidah pasien. Yang kelima, meminta pasien untuk berkumur. Yang keenam, kita akan mengusapkan atau mengerok lesi pada mukosa mulut, yaitu pada lidah. Nah, dengan scalpel dari arah atas ke bawah. Memegang scalpel harus miring membentuk sudut 45 derajat ke atas. Kita kerok lesinya. Selanjutnya, operator langsung memasukkan spesimen pada tabung yang telah disediakan dan langsung menutup tabung spesimen dengan rapat. Sekian tata cara pemeriksaan mukosa jamur pada lidah. Apabila ada perkataan yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.